Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah SAW, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah Anda dan pernah Anda merasakan bahwa kehidupan di dunia bagaikan bunga yang dipetik kemudian layu? Dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Taha ayat ke-131, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan di dunia untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lah lebih baik dan lebih kekal adanya." Sementara itu, Imam Al-Bukhari dan dari Syahana radhiyallahu Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan pada diri kalian setelah peninggalanku ialah dibukakannya bunga dunia dan pernak-perniknya untuk kalian." Pada ayat dan hadis tersebut di atas, kehidupan di dunia ibaratkan sebagai bunga. Pertanyaannya, apakah hubungan antara dunia dan bunga sehingga bunga dijadikan sebagai sampel kehidupan di dunia? Jawabannya tentu saja dapat kita telah sebagai berikut. Ketika sesuatu tanaman yang hendak mengeluarkan buahnya biasanya diawali dengan kemunculan bunga. Kadangkala bunga itu terlihat indah dan di saat lain terlihat begitu sangat menawan. Bahkan terkadang tidak sedikit orang yang memandangnya berhasrat untuk memetiknya dan dibawanya pergi. Namun, tahukah kita, sekiranya bunga tadi benar-benar dipetik sebelum berubah menjadi buah, ternyata tidak akan berapa lama kemudian akan segera layu dan pada akhirnya akan dicampakkan oleh orang yang memetiknya. Memang jika masih berada di tangkainya terlihat begitu mempesona, namun jika diambil saat itu juga, maka yang terjadi adalah malah justru sebaliknya, akan layu dan mati, tak tahan berapa lama. Berbeda ceritanya jika kita biarkan bunga itu terus berada di tangkainya sedikit agak lebih lama. Tentu bunga tersebut akan berubah menjadi buah yang tidak saja indah dan menyejukkan pandangan jika dilihat, akan tetapi juga dapat dikonsumsi dan dinikmati. Dan gambaran dunia pun dapat dipastikan sebagaimana kisah bunga. Kehidupan di dunia itu terlihat begitu indah, menawan di mata siapapun yang melihat dan memandangnya. Mulai dari tahta, jabatan, wanita, keturunan, harta, benda, dan seterusnya. Keseluruhannya itu nampak begitu menggoda dan membuai normalnya jiwa manusia yang tergoda dan berhasrat untuk menggapai dan menikmatinya. Akan tetapi sungguh, segala yang terlihat indah di mata itu sejatinya akan jauh lebih indah jika ditunggu sebentar saja. Nanti ketika datang waktunya, kampung kekalan adalah kampung akhirat. Adapun orang-orang yang terlena dan tergoda sehingga tak dapat menahan kecuali memetik dan menikmatinya, sungguh cepat ataupun lambat segala sesuatu yang dinikmatinya itu akan layu dan nampak suram, dan bencana yang sangat mencekam pun akan terjadi. Demikianlah Allah menguji hamba-hambanya agar dapat terlihat mana di antara mereka yang benar-benar jujur dan taat mematuhi segala titahnya dengan penuh ketakwaan, dan mana di antara mereka yang terburu-buru menikmati keindahan sebelum datang waktunya. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa dunia itu laksana surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Kenapa hal demikian? Karena di dunia itu dipenuhi segala macam aturan-aturan yang sama sekali tak boleh diterjang. Ada yang halal maupun yang haram, ada perintah maupun larangan, ada ini dan ada itu. Kerap kali untuk menjalankan sesuatu perintah harus meninggalkan beberapa perkara yang nampak indah dan disukainya di saat itu.
Nah, harus menelan juga rasa yang pahit, dan seluruh perintah ini hanya akan dilaksanakan oleh orang-orang mukmin karena mereka yang bersabar dan yakin bahwa kehidupan sebenarnya yang terdapat berbagai kenikmatan hanya akan ada di akhirat. Di dunia bukanlah tempat berfoya-foya dan juga bersantai ria. Dalam sebuah kaidah agung disebutkan, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik untuknya. Sedangkan orang kafir terburu-buru dan tidak sabar menikmati kemewahan dunia yang tak ubahnya hanya fata morgana. Di dunia mereka berfoya-foya dengan disertai ejekan dan cemoohan pada orang-orang yang mau bersabar. Kelak, orang-orang kafir itu akan merasakan akibatnya. Ketika mereka sudah merasakan indahnya dunia, kelak di negeri kekal tak akan lagi merasakan indahnya surga. Nerakalah tempat teduh mereka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi mereka orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang indah sambil memandang, dan sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai dengan 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah juga berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, dalam artian dunia, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya adalah neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhiratnya dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Quran Surat Al-Isra ayat 18 sampai dengan 19. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan sebagai berikut, orang-orang yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum saatnya akan diharamkan melakukannya setelah datang waktunya. Contoh konkret selain orang kafir yang tak sabar menikmati dunia ialah seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian memakai sutra, karena barang siapa yang memakainya di dunia maka tidak akan memakainya di akhirat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Walaupun ada dua kemungkinan maksud di atas, yaitu orang-orang yang memakai sutra di dunia kelak di akhirat tidak akan masuk surga, dan kemungkinan lain orang yang terlanjur memakai sutra di dunia kelak jika masuk surga tidak lagi mengenakannya. Begitu pula dengan khamar dan banyak lagi contohnya. Kaidah tersebut di atas bermakna luas dan sangat umum, seperti yang kita contohkan di atas, bahwa orang kafir telah mengambil keputusan menikmati keindahan hidup di dunia, padahal dunia bukanlah tempat berfoya-foya dan bersenang-senang. Oleh sebab itu, kelak di akhirat yang merupakan tempat kekal abadi yang sebenarnya adalah tempat yang dijanjikan adanya nikmat yang agung. Kelak mereka tak lagi dapat menikmatinya. Padahal jika mereka mau sedikit bersabar dengan meninggalkan hal-hal yang Allah murkai, mereka akan merasakan kenikmatan yang amat lebih indah dan kekal adanya. Oleh sebab itu jangan kita merasa heran dengan keadaan orang-orang kafir di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan, janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir dan munafik yang bergerak di dalam negeri, karena itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Quran Surat Al-Imran ayat 196 dan 197. Dunia memang laksana fata morgana, sepertinya megah, namun pada hakikatnya lemah. Menurut bahasa Arab, dunia seperti hina dan dekat. Hina karena harganya yang tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Dekat karena kedekatannya dengan kampung akhirat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan hanya senda gurau belaka dan hanya bermain-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan jika mereka mengetahuinya." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Dia juga berfirman dalam Surat Al-Hadid ayat ke-20, yang artinya, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti halnya hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Maka manakah yang akan Anda pilih di antara keduanya? Akhirat yang telah disiapkan azab dan siksa yang pedih bagi orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, atau ampunan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia? Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Al-Mustaid bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh tempat cambuk kalian di surga lebih baik daripada dunia seisinya." Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Al-Mutalib bin Syadad bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dunia dibandingkan akhirat hanya seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan jari tangannya ke dalam lautan. Perhatikanlah apa yang dibawa oleh jari tersebut saat diangkat." Pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW pernah berjalan di kerumunan pasar melewati bangkai anak kambing yang telinganya kecil. Lantas beliau SAW mengangkatnya dengan memegang telinganya seraya bersabda, "Siapa di antara kalian yang mau membeli ini seharga 1 dirham?" Lalu para sahabat pun menjawab, "Kami tidak ingin membelinya seharga apapun. Apa yang kamu bisa perbuat dengannya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah kalian ingin memilikinya?" Para sahabat pun menjawab, "Demi Allah, sekiranya masih hidup pun cacat, bangkai itu bertelinga kecil. Lalu bagaimana lagi ketika ia sudah menjadi bangkai?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di pandangan dan mata kalian." Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda juga, "Pada hari kiamat nanti akan dihadirkan orang yang paling merasakan nikmat di dunia dari kalangan penduduk neraka. Kemudian ia dicelupkan sekali ke dalam neraka, lantas ditanyakan kepadanya, 'Wahai manusia, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan?' Lalu ia menjawab, 'Tidak, demi Allah wahai Rabbku.' Dan dihadirkanlah orang yang paling sengsara di dunia dari kalangan penduduk surga. Lalu dicelupkannya ke dalam surga dengan sekali celupan saja. Lantas ditanyakan kepadanya, 'Wahai manusia, pernahkah kamu melihat satu penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesulitan?' Lalu ia menjawab, 'Tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan sama sekali, dan aku tak pernah melihat adanya kesulitan sedikit pun.' Demikianlah seorang muslim seharusnya benar-benar menyadari betapa dunia ini hanya negeri yang penuh dengan fata morgana, hanya penuh dengan tipuan belaka. Dunia bukanlah tempat bersenang-senang dan beristirahat. Dunia ini merupakan kampung mencari bekal. Dunia ini tempatnya lelah dalam beribadah. Dan sebaliknya, akhiratlah kelak tempat memetik buah amal. Jika amal dan perbuatan kita dibandingkan dengan keindahan yang akan kita dapat di akhirat nanti kelak, tentunya kita tidak akan menyesal telah berletih-letih dan bersabar-sabar serta dalam melakukan amal ibadah yang kita lakukan dengan penuh ikhlasan dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini.
Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.